Oke, assalamualaikum. Kali ini saya akan melakukan pemasangan holder Honeywell. Ini udah saya catat beberapa warna jalurnya. Nanti saya akan jelaskan detail di akhir, karena ini pemasangannya cukup rumit dan ini saya ada trouble motor lain, jadi mungkin nggak bisa saya video detail. Cuma nanti saya akan jelaskan jalur-jalurnya kemana aja. Nah, di sini saya menggunakan relay tambahan agar lampu tembaknya itu bisa nyala saat posisi lampu jarak dekatnya itu nyala. Jadi kita bisa ngedim saat lampu jarak dekat menyala, karena mekanisme untuk saklarnya itu untuk lampu jarak jauh itu kalau sistem LED itu berbeda dengan motor biasa. Jadi saya akan menjelaskan detail. Ini kondisi sudah terpasang semua. Oke, ini saya akan jelaskan tentang jalur-jalurnya. Mungkin beberapa video di channel lain udah banyak reviewnya untuk pemasangan holder Honeywell ini. Cuma setelah saya cek dan bandingkan untuk jalurnya itu enggak semuanya sama persis. Jadi ada beberapa saklar yang warna kabelnya itu berbeda dengan yang saya coba. Nah, ini saya coba pada motor Vario 150 new yang keyless. Nah, saya akan jelaskan dulu untuk jalur pada bawaan motornya. Jadi di sini untuk sen kiri itu warna biru muda, pusatnya itu abu-abu, kanannya itu oranye. Kemudian untuk klakson itu hijau strip merah dan hitam. Kemudian switch tembak atau dimnya itu dia hijau pusat inputnya, kemudian putih itu jalur jauh dan dekat. Jadi itu sebenarnya fungsinya dua, untuk jalur jauh dan jalur dekat. Nah, untuk jalur jauh atau tembaknya itu dia sistemnya lampu jauh itu akan menyala saat putih ini terlepas dengan hijau, jadi nggak terhubung dengan hijau. Nah, kalau posisi ini menyala saat jalur terputus. Jadi kalau jalurnya terputus dengan jalur pusat, dia malah akan menyala lampu jarak jauhnya. Nah, kalau jalurnya itu tersambung, dia akan menyalakan lampu dekat. Tapi dalam posisi ini lampu dekat itu sudah menyala saat kunci kontak on. Jadi sebenarnya di sini hanya masa yang dipindahkan untuk switching. Jadi mungkin kalau pada motor standar atau motor biasa lampu jarak jauh itu untuk memindah. Kalau pada motor karbu yang pakai bohlam biasa itu dia saklar jauh dekatnya itu untuk memindah arus. Kalau ini enggak, jadi arusnya itu masa semua. Jadi masuknya itu bukan ke lampu tapi ke switching namanya, jadi ke rangkaian yang mengatur. Jadi saat hijau ini input masa, nah nanti dia disalurkan ke putih. Nah, kalau ke putih dia terhubung dengan putih, maka jalur jauhnya akan di-cut. Jadi akan
akan terputus. Tapi kalau jalur putih ini enggak dikasih input dari jalur hijau atau dari jalur pusat, maka switchingnya akan mengaktifkan jalur lampu jauh pada rangkaian lampu LED-nya. Jadi di sini agak rumitnya di sini. Jadi untuk menyalakan nanti kalau teman-teman mau misalkan mau menggunakan holder Honeywell dan ingin lampu nyalanya normal, jadi dalam artian posisi dekat itu kita bisa nembak lampu jauh pakai saklar dimmer yang divariasi. Nah itu nanti harus bikin rangkaian tambahan pakai relay kaki 5. Nanti setelah ini saya akan jelaskan lagi. Ini kita lanjut dulu untuk warnanya dulu. Di sini ada hijau atau hijau strip orange. Ini dari lampu ya. Jadi ini dari lampu. Ini saya kasih keterangan dulu. Ini dari lampunya biar teman-teman tahu. Jadi dari lampu itu pusat masanya itu warna hijau strip orange. Itu pusat massa untuk menonaktifkan lampu jarak jauh. Kalau mau mematikan lampu jarak jauh. Jadi kalau ini diputus di lampu, maka jarak jauhnya akan mati, tapi jarak dekatnya akan tetap menyala. Kalau jarak dekat itu akan tetap menyala sekalipun saklar di dekat jauhnya itu kita lepas. Selama ini enggak diputus, maka lampu jarak dekatnya akan tetap menyala. Kemudian ini sen pusat itu merah strip hitam, sen kanan coklat strip hijau. Ini pada yang saya garis bawain ini ke bawah. Ini jalur untuk saklar Honeywell-nya. Jadi sen pusatnya itu merah strip hitam. Kemudian kanannya itu coklat strip hijau, kiri coklat strip abu-abu muda. Klakson ini coklat strip hitam. Maaf sebelumnya ini untuk sen pusat itu dia bisa pink strip hitam atau merah. Kemudian nah di klakson ini ada ketika saya cek jalurnya itu ada sedikit kesalahan. Jadi klakson itu kabelnya warna merah strip hitam. Nah sedangkan merah strip hitam ini sebenarnya jadi pusat sen. Nah setelah saya telusuri jalur, ternyata ini satu jalur. Padahal untuk klakson itu harusnya pusatnya itu bukan dari output sen pusat, karena sen itu kan dari flasher, jadi nggak mungkin dibikin buat input ke klakson. Jadi harus bikin jalur sendiri. Nah di sini merah strip hitam saya telusuri jalur yang terhubung dengan merah pusatnya sen itu kita potong, kemudian kita bikin jalur baru atau pakai kabel baru. Nah ini ada perbedaan, ada kesalahannya di sini. Jadi mungkin ini buat koreksi teman-teman semua yang mau pasang holder Honeywell. Kemudian di sini switch dim, pusatnya itu pink coklat, dekatnya hijau, jauhnya biru. Nah ini yang di holdernya Honeywell. Nah untuk tembak itu ini untuk dim, tembak putih strip orange, bukan putih strip orange, ini putih dan orange kalau di holdernya. Kemudian engine off nya dia hitam strip putih dan hitam polos. Untuk hazard pusat sama kayak di pusat sen, dia merah strip hitam, kemudian outnya coklat strip pink. Jadi ini outnya 1. Nah karena outnya 1 langsung dicabang ke dua lampu sen, itu harus pakai jalur pakai komponen tambahan yaitu dioda. Karena kalau kita langsung sambungkan satu jalur ini ke dua lampu, maka saat kita menyalakan rating dua lampu akan tetap menyala. Jadi
nggak bisa rating biasa. Jadi ketika rating kanan ataupun rating kiri, maka yang terjadi itu kayak lampu hazard menyala semua. Jadi agar lampu senya tetap bisa dinyalakan tapi hazardnya juga bisa nyala, maka output ini yang akan terhubung ke dua lampu sen, dia kan dicabang. Jadi dicabang dua seperti ini dari out coklat pink. Nanti yang ke lampu itu kita harus kasih dioda. Nah, arahnya seperti ini. Ini kalau di komponen dioda, ini yang ada garis putih, ini yang hitam full. Jadi harus dikasih dioda 1 ampere udah cukup. Jadi saat lampu rating itu dia hazard nggak ikut nyala semua. Kemudian untuk yang agak rumit ini di lampu tembaknya, kalau kita mau bikin lampu tembak dengan keadaan lampu dekatnya itu masih tetap bisa nyala, jadi kayak lampu normal. Kalau tanpa relay itu kita cuma bisa bikin memutuskan dua jalur. Jadi memutuskan lampu jauh dan lampu dekatnya itu kita cut dari pusat massa, dan di lampu switch dimnya itu kita cut juga di jalur putih ini, jalur hijau putih ini juga harus di cut. Jadi harus dua massa ini harus di cut, dua jalur ini, nanti baru kedua lampu akan mati. Dan kalau kita mau ambil dim bisa lewat jalur dim, cuma nanti hanya akan bisa menyalakan dim saat jalur dekat dan jauhnya itu mati. Jadi harus dimatiin semua baru dimnya bisa dinyalakan. Nah, kalau kita mau tetap dinyalakan lampu jarak dekatnya, kemudian kita melakukan dim, nah itu harus pakai tambahan relay kaki 5. Nah, saya akan coba gambarkan untuk rangkaiannya biar lebih jelas. Oke, ini udah saya gambarkan. Ini saya bikin simulasinya biar teman-teman lebih jelas. Jadi untuk sistem kerja saya akan jelaskan dulu bagaimana cara kerja sistem lampu dekat jauhnya pada motor Vario atau jenis lampu LED pada umumnya. Ini yang udah pakai lampu LED itu, lampu dekat jauh itu hanya sebagai controller, jadi sebagai saklar ke controller, bukan untuk langsung memutus jauh atau dekatnya. Jadi di sini kita bisa lihat ini yang warna putih dan ini yang biru, ini jalur warna biru. Jadi saat posisi keadaan normal ini pada saat jarak dekat, maka ini pusat itu tadi warna hijau ya, hijau terhubung dengan warna putih, maka controller ini akan menonaktifkan lampu jarak jauhnya. Jadi lampu untuk jarak jauhnya ini, jalur plusnya itu akan di cut oleh controller, maka jarak jauhnya akan mati. Nah, saat tombol starternya itu digeser, dia terhubung dengan biru, maka kontrol ini nggak dapat sinyal massa, maka di sini akan mengaktifkan jalur untuk jarak jauh. Makanya untuk
jarak dekat itu akan tetap menyala, dan yang dikontrol itu jarak jauhnya. Jadi jarak jauh akan dinyalakan. Nah, yang biru ini langsung masuk masa indikator jauhnya. Makanya ketika kita ngelepas saklar ini, kita putus, yang ada lampu jarak dekatnya masih nyala, jarak jauhnya malah akan nyala. Karena ketika kita lepas ini, maka otomatis jalur putih ini nggak dapat dari pusat atau nggak dapat massa, itu controller akan menaktifkan jalur untuk menyalakan lampu jarak jauh. Makanya kita nggak bisa ngekat, misalkan kita mau bikin saklar buatan, mutus jalur di sini, itu nggak bakalan bisa. Nah, kita harus mutus jalur massa utamanya. Nah, jalur massa utama itu ada di lampunya, tadi warna hijau strip oranye. Dia harus di-cut. Nah, kalau nge-cut ini pun dia nggak akan mati semua, karena saat kita mutus jalur ini, kita pakai saklar, jarak jauhnya akan mati, tapi jarak dekatnya itu akan tetap nyala lewat controller ini. Jadi masa selama ini nggak di-cut, jadi selama posisinya jarak dekat atau pusat ini hijau dengan putih itu masih tersambung, maka lampu jarak dekat itu akan tetap nyala, kecuali jalur putih ini di-cut dari jalur hijau pusat. Jadi kalau mau mematikan lampu jarak dekat, itu harus memutus dua jalur dari massa utama dan massa pada saklar, atau kita posisikan pada jarak jauh, otomatis ini akan terputus ke sini. Maka lampu jarak dekatnya akan mati kalau ini udah di saklar. Makanya kalau untuk kita mau bikin jalur dim pada saklar pada holder Honeywell, itu harus bikin pakai relay, karena untuk menyalakan lampu jarak jauh itu bukan menyambungkan kabel, tapi malah memutuskan kabel ini. Jadi jalur ini harus diputus, yang ke putih entah itu disambungkan ke biru ini hanya untuk indikator, jadi nggak masalah, yang penting dua jalur ini harus keputus biar lampu jarak jauhnya itu menyala. Nah, caranya kita bikin rangkaian pakai relay kaki 5. Saya coba gambarkan. Untuk simulasinya, ini saya gambarkan simple aja. Nah, caranya jalur putih ini harus di-cut. Kita cut, dia masuk input relay kaki 5. Kemudian kita ambil, kalau kaki 5 itu kan ada yang terhubung satu, jadi ada NC now. Nanti saya akan jelaskan untuk jenis yang saya pakai. Nah, ini yang terhubung dengan ini langsung tanpa relay diaktifkan, ini kita ambil untuk out ke sini, ke jalur yang diputus. Nah, saat relay ini aktif, maka di sini akan di-cut, akan masuk ke jalur ini. Nah, otomatis kan dia nggak dapat massa pada posisi dekat ini, dia nggak dapat massa, otomatis jarak jauhnya akan menyala.
Nah ini kita tinggal ambil dari positif, kemudian untuk kita bisa ambil dari ini langsung ke massa, atau kita ambil saklar ini, positif ini kita masukkan ke saklar dimmernya. Jadi ini masuk ke saklar dimmer, ini ke positif. Nah ini kita saklar, ini saklar dimmernya. Jadi satunya ke positif input relay, kemudian satunya ke positif pusatnya untuk dimmernya. Nah itu cara untuk menyalakan lampu dimmer dalam keadaan lampu jarak dekat itu masih menyala. Dengan catatan jalur ini enggak di-cut. Nah kalau kita mau mematikan dua-duanya, pada saklar Honeywell, pada holder Honeywell, kita ambil cut engine-nya dari sini, kita ambil untuk memutuskan lampu, untuk memutuskan jalur negatif pusatnya. Nanti untuk mematikan jarak dekat tinggal posisikan saklar pada jarak jauh. Nah kalau kita mau dim saklar pada posisi jarak dekat, kemudian kita pencet dim, maka ini akan keputus, otomatis lampu jarak jauhnya akan nyala. Oke, sekian dulu untuk penjelasan soal saklar jalurnya. Jadi buat teman-teman yang kurang paham nanti bisa ditanyakan lagi. Ini saya kasih contoh untuk jenis relay kaki 5 nya yang saya pakai. Nah di sini ini yang saya pakai untuk switchingnya. Nah di sini ini ada keterangan, ini ada kaki tengah, ini untuk pusatnya. Jadi pusat sini ngambil dari putih setelah di-cut dari saklarnya, ini pusatnya. Nah ini output yang langsung terhubung dengan pusat ini. Nah kita ambil dari sini, ini kasih kabel. Nah ini di sini masuk langsung ke putih yang di-cut satunya. Nah ini nggak kepake. Nah di sini ini positif, ini negatif, ini bisa bolak-balik bebas, terserah mau dikasih tegangan lewat kanan atau kiri, positifnya bebas. Yang penting ini positif, ini negatif, atau ini positif, ini negatif. Jadi boleh terbalik, nggak masalah. Ini relay yang saya pakai. Ini kita pakai jenis 12 volt. Kalian bisa lihat di sini 10 ampere 12 volt. 24 DC. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau pasang saklar atau holder Honeywell. Dengan catatan untuk jalur itu nggak bisa jadi patokan, untuk warnanya ini nggak bisa jadi patokan apa ya namanya, nggak bisa jadi patokan pasti. Mungkin beberapa sama, karena saya lihat di channel teman kita yang lain warna kabelnya ada yang beda. Jadi nanti teman-teman harus sebelum pasang itu harus cek dulu pakai multitester jalurnya udah bener apa belum. Oke, sekian, semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau pasang. Assalamualaikum.